Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustadz di pelajaran geografi kelas 3 kali ini. Kita masih akan membahas terkait dengan tema pelajaran kita pekan lalu, yaitu tentang lautan. Ya, masih ingat tidak apa itu lautan? Ya. Ada yang masih ingat apa itu lautan? Ya, lautan adalah eh, laut yang sangat luas sekali atau samudra ya. Ya. Jadi kalau laut sendiri itu kumpulan air asin yang sangat banyak dan luas. Ya, kalau misalkan air asinnya sebak atau seember atau sekolam itu bukan lautan ya. Tapi ini air asin yang sangat luas dan banyak gitu ya. Yang ada di permukaan bumi yang membagi permukaan bumi ini menjadi daratan, eh, pulau dan lautan. Ya. Kemudian pertemuan antara lautan dan daratan disebut pesisir. Kita nyebutnya pesisir atau pantai ya, pesisir pantai. Nah, antum tahu bahwasanya Indonesia ini kan negara kepulauan, terdiri dari banyak sekali pulau. Ada pulau besar, pulau kecil, dan kita dikelilingi oleh lautan. Ya, ada Laut Jawa, kemudian ada lautan yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, Laut Jawa memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Ya, antara Pulau Kalimantan dan Jawa itu ada laut yang bernama Laut Jawa. Kemudian Samudra Pasifik memisahkan Indonesia dengan benua Amerika. Itu lautan yang sangat luas yang memisahkan antara negara Indonesia dengan benua Amerika. Nah, sedangkan Samudra Hindia memisahkan Indonesia dengan benua Australia. Nah, terkait dengan laut ini ada beberapa penampakan geografis yang kita perlu tahu. Yang pertama, teluk. Nah, teluk adalah perairan yang masuk ke daratan atau yang menjorok ke daratan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Ya, jadi dia ada perairan yang masuk ke daratan, gitu ya. Bukan sungai, tapi dia air lautnya masuk ke daratan. Nah, dikelilingi oleh tiga sisinya daratan. Ya. Nah, teluk ini bisa dimanfaatkan. Ya, bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena ketika dia menjorok ke daratan, maka dia sudah berkurang ombaknya. Ya, nah, beda dengan yang di pinggir atau di pesisir pantai yang langsung menghadap ke samudra, anginnya ombak itu besar. Tapi ketika dia sudah masuk ke tengah daratan, maka dia terhalang oleh daratan yang lain ya, di ketiga sisinya. Maka ombaknya kecil sehingga sangat cocok dijadikan tempat pariwisata atau pelabuhan. Ya, kalau untuk dijadikan pelabuhan maka harus dikeruk kembali ya teluknya agar kapal-kapal laut yang besar itu, kalau antum lihat kapal laut, bukan hanya atas yang terlihat tapi bawahnya itu juga besar gitu ya. Jadi dia nggak akan bisa bersandar kalau di situ dangkal. Maka ketika dijadikan pelabuhan harus dikeruk kembali untuk kapal itu bisa bersandar. Nah, teluk yang ada di Indonesia diantaranya ada teluk Banyur di Padang, Sumatera Barat, ada teluk Jakarta di DKI Jakarta yang dijadikan pelabuhan, kemudian juga ada teluk Banten di Banten. Nah, kebalikannya dengan teluk yaitu tanjung. Tanjung adalah daratan yang masuk atau menjorok ke lautan gitu ya. Nah, daratan ini dikelilingi oleh laut di ketiga sisinya. Ya, jadi dia masuk ke lautan. Jadi kalau dia melihat ke kanan, kiri, ke depan itu lautan. Ya. Tanjung yang luas bisa menjadi tempat tinggal banyak orang, dan bisa menjadi tempat tinggal banyak orang ya luas, artinya bisa kilometer gitu ya luasnya. Itu bisa ditempati banyak orang, maka disebut dengan semenanjung. Misalkan semenanjung Malaka. Ya. Tanjung yang ada di Indonesia diantaranya ada Tanjung Lesung di Pandeglang, Jawa Barat, ada Tanjung Genteng di Sukabumi, juga ada Tanjung Tikus di Lampung. Ya, jadi tanjung adalah kebalikan dari teluk. Ya, kalau teluk apa tadi?
lautan yang masuk ke daratan. Kalau tanjung adalah daratan yang masuk ke lautan. Seperti itu. Nah, tadi ada teluk, tanjung, kemudian juga ada selat. Ya, ini pertemuan antara laut dan daratan ya. Selat adalah sebuah wilayah perairan yang lebih sempit yang menghubungkan dua perairan yang lebih besar. Jadi dia bisa jadi jembatan ya, jembatan antara dua lautan yang besar. Harus dilalui gitu ya, jalan yang harus dilalui. Dan karenanya pula biasanya terletak di antara dua permukaan daratan atau pulau ya, terletak di antara dua pulau. Selat juga disebut laut sempit di antara dua daratan ya. Misalkan Selat Sunda berada di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Selat Bali berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Ya, kalau Pulau Jawa dan Sumatera itu ada selat namanya Selat Sunda. Nah, kita untuk menyeberang ke Sumatera perlu kapal feri untuk mengangkut kendaraan dan manusia. Karena dia adalah laut sempit, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang itu tidak lama. Ya. Karena tadi tidak luas ya. Kalau luas perlu berhari-hari. Karena ini laut sempit, maka hanya butuh hitungan jam. Kemudian ada Selat Bali antara Pulau Jawa dan Bali itu lebih kecil lagi, sehingga dibuat jembatan penyeberangan ya, jembatan Suramadu. Nah, selat buatan, nah ini kalau tadi selat alami, yang ini selat buatan ya. Mungkin bentuk pulaunya dia menghubungkan antara dua laut tapi terhalang oleh daratan, maka dibuat coakan atau dibuat sungai besar atau di selat gitu ya, pemisah antara daratan tadi agar mereka bisa melewati, tidak perlu memutari pulau untuk sampai ke seberang. Jadi mereka buat selat untuk melewati hal tadi. Nah, selat buatan ini yang terkenal adalah terusan Suez ya, atau sebutannya kanal terusan. Ini adalah selat buatan yang ada di Mesir menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah ya. Baik soleha, demikian pelajaran geografi kelas 3 kali ini. Silakan antum baca kembali modulnya karena kita akan menghadapi UAS ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.